Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Bidalpis ya. Kali ini saya ingin membahas tentang ekonomi Indonesia, di mana pada tanggal 24 Februari 2025 nanti Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mengadakan peluncuran Danantara ya. Apa itu Danantara? Seperti apa nanti kemungkinan sepak terjangnya? Yaitu kita akan bahas di sini ya. Nah, pertama kita akan membacakan beritanya yang saya ambil dari mn.id yang ditulis oleh Taufan Rahmadi ya, Sabtu 15 Februari 2025. Judulnya adalah Jelang Peluncuran Danantara Tonggak Baru Transformasi Ekonomi Indonesia. Pada tanggal 24 Februari 2025, Indonesia akan menyaksikan peluncuran resmi Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau disingkat sebagai Danantara yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebuah lembaga yang diharapkan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi nasional. Dipimpin oleh sosok berpengalaman Profesor Mulyaman Darman Syahadat, Danantara berambisi mengelola aset negara secara optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagian pertama adalah tentang profil dan prestasi Profesor Mulyaman Hadad. Profesor Mulyaman Hadad memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam dunia pemerintahan dan korporasi atau perusahaan. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1983 ini memulai karirnya di Bank Indonesia pada tahun 1984. Selama lebih dari 2 dekade, ia menempati berbagai posisi strategis, termasuk Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2006-2012. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dari 2012 hingga 2017, di mana ia berperan penting dalam pembentukan dan pengawasan sektor keuangan Indonesia. Dedikasinya dalam mengembangkan industri keuangan syariah diakui dengan penghargaan sebagai tokoh syariah pada tahun 2013. Setelah masa baktinya di OJK, Mulyaman ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein pada tahun 2018 hingga 2023. Kembali ke tanah air, ia dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada Mei 2023. Kini dengan pengalaman dan kepemimpinannya, Mulyaman Hadad memimpin Danantara menuju visi besar transformasi ekonomi Indonesia. Bagian kedua, Badan Pengelola Investasi Danantara. Danantara dibentuk sebagai Sovereign Wealth Fund Indonesia dengan tujuan mengelola dan mengoptimalkan aset negara secara profesional dan transparan. Digagas oleh Profesor Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI yang juga pakar ekonomi kepercayaan Prabowo Subianto. Lembaga ini akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat dengan pendanaan awal sebesar 20 miliar dolar AS. Fokus investasi Danantara mencakup sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan meningkatkan nilai tambah industri nasional. Selain itu, Danantara akan berperan sebagai superholding yang mengkonsolidasikan pengelolaan perusahaan-perusahaan BUMN utama termasuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan Main Aid. Dengan total aset gabungan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS, konsolidasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN di kancah global. Bagian ketiga adalah pandangan akademisi dan pengamat. Pembentukan Danantara mendapat perhatian luas dari kalangan akademisi dan pengamat ekonomi. Toto Pranoto, dosen Universitas Indonesia,
menyatakan bahwa Danantara memiliki potensi untuk meningkatkan akses pendanaan dan operasional BUMN serta membuka peluang lebih luas di pasar global. Namun ia juga mengingatkan akan potensi tantangan seperti integrasi dan risiko intervensi politik yang perlu diantisipasi. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Credit Sites menilai bahwa jika dikelola dengan efisien, Danantara dapat membawa perbaikan signifikan dalam pengelolaan aset negara dan meningkatkan kepercayaan investor. Namun mereka juga mengingatkan akan risiko yang mungkin timbul terkait pengaruh politik dan proses integrasi yang kompleks. Bagian keempat adalah tentang benchmark internasional. Dalam konteks global, pembentukan Danantara sering dibandingkan dengan Temasek Holdings di Singapura. Seperti Temasek, Danantara bertujuan mengelola portofolio investasi negara secara profesional untuk memaksimalkan nilai dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Temasek yang didirikan pada 1974 telah berhasil mengelola portofolio senilai 284 miliar dolar AS dengan tingkat pengembalian total pemegang saham sebesar 14% sejak pendiriannya. Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi Danantara dalam mengelola aset negara dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagian kelima, 8 peran vital Danantara terhadap target pertumbuhan ekonomi 8%. Pembentukan Danantara diharapkan menjadi katalisator dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Berikut 8 alasan utama mengapa Danantara berperan vital dalam mewujudkan target tersebut. Pertama adalah optimalisasi investasi strategis. Danantara akan mengarahkan investasi pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan manufaktur canggih yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian nasional. Alasan yang kedua adalah peningkatan efisiensi BUMN. Sebagai superholding, Danantara akan mengkonsolidasikan pengelolaan BUMN utama, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong sinergi antar perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Yang ketiga, diversifikasi sumber pendapatan negara. Dengan mengelola portofolio investasi yang beragam, Danantara akan membantu mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan tradisional seperti ekspor komoditas dan membuka aliran pendapatan baru bagi negara. Yang keempat, peningkatan daya saing global. Investasi dalam sektor-sektor strategis akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global, meningkatkan ekspor produk bernilai tambah, dan menarik lebih banyak investasi asing. Yang kelima adalah stabilitas ekonomi makro. Pengelolaan aset dan investasi yang profesional oleh Danantara akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro, termasuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Yang keenam, penciptaan lapangan kerja. Proyek-proyek investasi yang didanai oleh Danantara akan mendorong pertumbuhan sektor real dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. Penguatan infrastruktur keuangan. Danantara akan meningkatkan kapasitas pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek strategis, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri, dan memperkuat sistem keuangan. Yang kedelapan atau yang terakhir, kenapa kemudian Danantara itu begitu penting atau vital, adalah karena akselerasi hilirisasi dan transformasi ekonomi. Dengan berinvestasi dalam industri hilir, Danantara akan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dari berbasis komoditas menjadi berbasis nilai tambah tinggi yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing global ya. Kemudian bagian kelima, peluncuran 24 Februari 2025, momentum bersejarah menuju Indonesia Emas. Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Danantara dalam sebuah seremoni yang menjadi titik balik penting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Peresmian ini bukan sekadar peluncuran sebuah institusi keuangan, tetapi simbol komitmen pemerintah
dalam membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Strategi investasi Danantara selaras dengan visi besar pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi berbasis kemandirian energi, ketahanan pangan, serta digitalisasi industri. Melalui mekanisme Sovereign Wealth Fund, Indonesia akan memiliki leverage yang lebih besar dalam mengelola aset nasional secara profesional dan menarik investasi dari berbagai mitra strategis global. Danantara bukan hanya alat investasi, tetapi sebuah instrumen kebijakan ekonomi jangka panjang yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Danantara adalah kekuatan energi masa depan Indonesia. Keberhasilannya akan bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Yang terakhir tentang kesimpulan Danantara, pilar kemakmuran Indonesia. Pembentukan Danantara adalah langkah strategis dalam menjawab tantangan ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan pendekatan yang profesional, transparan, dan berbasis prinsip good corporate governance, lembaga ini memiliki potensi untuk mengubah landscape investasi nasional dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju. Namun, kesuksesan Danantara tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah atau manajemen internalnya. Diperlukan dukungan penuh dari dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, serta sektor swasta agar lembaga ini benar-benar bisa menjadi game changers dalam pembangunan nasional. Seperti yang ditekankan oleh Presiden Prabowo, Danantara adalah energi masa depan Indonesia. Kini tantangannya bukan lagi sekadar membentuk institusi ini, tetapi memastikan bahwa ia mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Danantara bukan sekadar ide, melainkan realisasi dari visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan Danantara, Indonesia tidak hanya menjadi pemain tetapi pemimpin dalam kancah ekonomi global. Ini adalah momentum besar yang menandai lahirnya era baru ekonomi nasional. Ketika dikelola dengan strategi, aset negara dioptimalkan dengan presisi, dan peluang global dimanfaatkan dengan keberanian, Indonesia pun bergerak melompat semakin tinggi. Danantara adalah katalis perubahan, membuka jalan bagi ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Masa depan tidak lagi sekedar harapan, tetapi kenyataan yang sedang diwujudkan, ya. Nah, itu ulasan dari Taufan Rahmadi, ya, founder YIPINDI, Yayasan Inovasi Pariwisata Indonesia. Oke, apa yang bisa kita analisis dari apa yang disampaikan oleh Taufan ini? Pertama adalah soal akan diluncurkannya Danantara, ya. Danantara itu adalah nanti menjadi Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara, ya, yang disingkat kemudian Danantara, ya. Kalau kita bicara Danantara sebagai sebuah badan pengelola investasi, maka teori besarnya di dalam ekonomi adalah investasi. Kalau kita bicara atau kalau kita pernah belajar di dalam teori ekonomi pembangunan, salah satu teori pembangunan itu adalah teori investasi yang disampaikan oleh Harold Domar, ya. Jadi untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, maka diperlukan investasi yang besar. Jadi investasi, jadi dasar teorinya adalah teori investasi bagi pembangunan ekonomi. Jadi pembentukan Danantara ini diilhami oleh teori tersebut, gitu, ya. Teori lain kan ada dari Joseph Schumpeter misalnya tentang kewirausahaan. Oke. Jadi dasar teorinya pembentukan Danantara ini adalah teori investasi dalam pembangunan ekonomi yang diantaranya disampaikan oleh Harold Domar, ya. Nah, yang kedua adalah soal lembaga ini sendiri, ya. Jadi lembaga ini diharapkan memang menjadi atau mampu mengkonsolidasikan pengelolaan aset negara, ya, investasi. Tadi kan beberapa BUMN disebut, sehingga nanti mampu mengelola aset negara dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam konteks apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden, di mana beliau menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, tentu dengan adanya teori, dengan adanya investasi yang besar ini, diharapkan hal tersebut memang bisa diwujudkan, ya. Nah, tinggal nanti kita akan melihat bagaimana kiprah daripada pengelolaan ini, bagaimana pengelolaannya, apakah bisa dengan profesional, kemudian bisa transparan, menggunakan prinsip good governance dan lain sebagainya. Itu yang penting diperhatikan, ya.
Karena seperti yang disampaikan juga bahwa butuh kontribusi dari semuanya, akademisi, para pengamat ekonomi, pelaku ekonomi, pemerintah. Jadi sinergi dari masyarakat sipil juga itu yang membuat kemudian Danantara ini akan mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Danantara akan dipimpin oleh orang yang dianggap berpengalaman, ya walaupun inisiasinya dari Profesor Burhanuddin Abdullah ya yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia, tetapi akan dipimpin oleh Profesor Mulyaman Hadad, di mana dengan segala pengalaman yang tadi sudah dibicarakan, ya baik sebagai dubes, kemudian bagaimana kiprahnya di industri keuangan, bagaimana kiprahnya di perbankan, tentu diharapkan ya pengelolaan Danantara bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah kemudian ya dengan adanya Danantara ini kan diharapkan nanti ya investasi-investasi strategis itu bisa dijalankan dengan baik, dan memang ini bisa menarik investasi-investasi baik dari domestik ataupun asing gitu kan. Nah kemudian soal perannya itu, peran vital daripada Danantara ini sebagai lembaga investasi, seperti yang dikatakan bahwa teori dasarnya adalah teori investasi, maka jelas ya kehadiran Danantara bisa memberikan peran yang lebih baik bagi transformasi pertumbuhan ekonomi ya. Tadi sebutkan ada 8 alasan utama peran vital Danantara, seperti optimalisasi investasi strategis, peningkatan efisiensi BUMN, kemudian diversifikasi sumber pendapatan negara, daya saing, penciptaan lapangan kerja termasuk stabilitas ekonomi makro, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah ini memang diharapkan nanti bisa makin memperkuat pilar ekonomi kita ya, pilar ekonomi Indonesia ya. Nah tinggal nanti kita lihat setelah peluncuran seperti apa ya, apakah nanti ketika berjalan Danantara ini memang bisa sesuai dengan harapan, artinya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah bisa tercapai, kemudian menuju Indonesia emas juga bisa tercapai, kemudian kita punya daya saing di tingkat global, kemudian pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik, dan pengelolaan aset negara bisa dengan optimal. Ya itu yang harus nanti kita lihat ya setelah lembaga ini resmi diluncurkan dan berdiri, dan bagaimana kiprahnya seperti itu. Ya saya kira ini hal yang bagus ya, tetapi ya kita perlu melihat bagaimana pelaksanaannya nanti ketika di lapangan ya, apakah mampu dijalankan dengan baik atau seperti apa. Karena bagaimanapun dengan pengelolaan dana yang begitu besar ya, mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 14.000 triliun, maka tentu ya dibutuhkan pengelola-pengelola yang profesionalismenya tinggi, sehingga tidak rawan menjadi hal-hal yang tidak jelas, termasuk adanya intervensi politik yang tidak karuan, akhirnya membawa lembaga ini menjadi salah alamat atau tidak jelas gitu ya. Oke, kita tunggu saja bagaimana kiprahnya adanya badan pengelola investasi ini, dan mudah-mudahan memang harapan-harapan dan peran vital dari lembaga ini nantinya itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh para pemegang kebijakan di lembaga tersebut ya. Oke, itu saja untuk analisa saya untuk masalah Danantara ya, peluncuran Danantara sebagai badan pengelola investasi nanti yang akan kita miliki, yang mudah-mudahan ini menjadi pilar perekonomian Indonesia.